Ya. Baik-baik apapun orang kafir, ketika dia mengatakan, oh saya berbuat baik, saya bersedekah, saya menyantunkan, saya memberi sedekah saya, sedikit rezeki saya untuk anak yatim, itu bagaimana hukumnya? Tetap akan di neraka. Karena apa? Karena Allah sudah mengutus nabinya untuk menyampaikan menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Nah, terus bagaimana kami, ini maaf, bagaimana kami Kristen yang tidak menyembah kepada Yesus? Kami tetap menyembah kepada Bapa. Kami tidak menyekutukan Bapa. Kami mengikuti Oke. perintah Yesus yang dimana Yesus juga seorang nabi. Oh, tidak bisa. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan kalau siapapun yang sudah mendengarkan Nabi Muhammad tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad tetap akan dikatakan seorang kafir dan dia masuk neraka. Terus bagaimana Islam yang berbuat keburukan, dia berzina, mencuri. Allah sudah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka kecuali cuma satu, yaitu apa? Menyekutukan Allah. Yang musyrik. Islam, dia mengaku, dia mengatakan, saya Islam. Tetapi dia menyekutukan Allah, sesungguhnya dia sudah membuat dosa besar. Makanya Allah akan menempatkan dia juga di neraka jahanam kekal. Jadi tiada ampunan bagi orang yang menyekutukan Allah. Artinya apa? Dosa-dosa yang kamu perbuat selain menyekutukan Allah, Allah akan ampuni. Sudah? Ya, silakan. Oke, baik. Jadi yang berikut lagi, Bu. Ya. Contoh, contoh apa para ulama atau ustadz Mm-mm. minta maaf ini, saya minta maaf karena kita juga ikuti berita segala macam kan. Ya. Ya, kita ikuti berita ada juga ulama ustadz yang Mm. biasa di pesantren lalu mencabuli anak-anak santrinya. Kita berpikir bahwa begini kan sebelumnya itu kan mereka sangat berbuat baik. Mereka itu pemimpin ya bisa dikatakan bisa bisa Contoh agama. mencerminkan Contoh agama. bahwa mereka tuh orang yang baik untuk orang awam begitu. Nah, Iya. ketika satu saat seperti yang kita sudah pahami bersama yang terkait berita itu, mereka itu kira-kira bagaimana? Mereka itu bisa disebut atau mereka tuh kira-kira bisa masuk surga atau gimana itu? Yang para ulama dengan ustadz itu yang di pesantren itu. Oke. Ini saya baca di dalam surat Al-Isra ayat 32 ya, Abang ya. Wala takrobuz zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, saya baca di satu hadis ya. Di dalam Ibnu Majah dari Utsman bin Affan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut. Lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah muhsan, maka dirajam hingga mati. Atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, atau lelaki yang murtad setelah Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terus yang di sini lagi oleh hadis Utsman bin Abu al-Ashar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu langit akan dibuka pada pertengahan malam, lalu berserulah malaikat, siapa saja yang berdoa pasti akan dikabulkan, siapa saja yang meminta pasti akan diberi, siapa saja yang dalam kesulitan akan diringankan. Tak henti-hentinya seorang muslim berdoa melainkan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali wanita penjina yang berkeliaran menjajakan kemaluannya atau pencatut uang rakyat. Nah, jadi di sini ya Bang, di dalam surat Al-Isra ayat 32, Allah sudah mengatakan jangan engkau mendekati zina. Jangan berbuat zina, mendekati saja tidak boleh. Saya kasih satu contoh sama Bang Vicky ya. Ini Iya, iya. contoh yang sering kita lakukan ya. Ketika Bang Vicky keluar memakai kendaraan roda 2, pakai motor di jalan raya. Abang kena tilang karena polisi melihat abang tidak pakai helm. Otomatis abang diberhentikan ditanya, kenapa nggak pakai helm Pak?
Mana surat-suratnya? Ternyata abang juga tidak bawa surat-surat kendaraan. Kan begitu, SIM, STNK abang tidak bawa, helm tidak pakai. Waktu abang ditilang, kira-kira yang salah polisinya atau yang salah abang? Ya, jelas itu kita sendiri. Nah, kalau Allah sudah mengatakan bahwa bahkan sabda dari Nabi Muhammad SAW, apa dikatakan? Orang-orang yang berzina itu harus dirajam sebenarnya, Bang. Itu bentuk apa? Bentuk bahwa zina itu adalah perbuatan keji yang dibenci oleh Allah. Sementara surat Al-Isra sudah dikatakan, dan janganlah kamu mendekati. Jangankan untuk berbuat, abang. Mendekati zina saja kita tidak boleh. Dan sungguh itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sudah perintah dari Allah. Terus ada yang melakukan. Yang salah ajarannya atau yang salah oknumnya, bang? Konkretnya bahwa tidak masuk surga begitu. Ya, bukan. Ya, Kalau dia bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Abang. Sama ya, ya. seperti, izin Abang, sama seperti kalau saya tanya Kristen, Matius 21:31, ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan wanita-wanita penjina akan masuk kerajaan surga lebih dulu. Saya tanya, kenapa wanita penjina duluan masuk surga? Karena mereka sudah bertobat. Kan begitu? Nah, Allah sudah mengatakan semua dosa akan diampuni oleh Allah. Kecuali satu, yaitu menyekutukan Allah. Kalau perbuatan dari para ustadz, kiai yang di pondok pesantren mencabuli, itu perbuatan yang sangat dilaknat oleh umat Islam. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan, jangan engkau mendekati zina, tetapi tetap mereka berbuat zina. Allah melaknat perbuatan seperti itu. Tapi ketika dia bertobat, dia akan diampuni. Makanya abang, sebentar kita sampai surat Maryam ayat 71. Yang dimana selalu gorengan dari Kristen, kalian akan masuk surga. Padahal Allah sudah katakan, orang-orang yang kafir itu tidak akan pernah diselamatkan dari neraka. Tapi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, ketika dia berbuat dosa, bang, dia harus dibersihkan dulu dosanya, bang. Sama seperti saya membunuh, otomatis saya dipenjara dulu, baru saya Ya, ya. dikeluarkan. Nah, begitu juga dosa-dosamu ketika kau berzina, kau mencuri, kau durhaka kepada orang tuamu. Allah akan membersihkan dulu kamu di neraka. Apakah kekal? Tidak. Al-Quran mengatakan orang Islam tidak akan kekal di neraka selagi dia tidak menyekutukan Allah. Tetapi dia harus menerima konsekuensinya, yaitu hukuman. Begitu, Abang. Silakan. Baik, artinya saya sudah tangkap, saya sudah dapat poinnya bahwa orang yang melakukan itu dia bisa bisa berbuat tobat, artinya dia bisa masuk surga begitu. Betul. Ya. Jadi baik kita lanjut ini, Bu. Saya banyak pertanyaan, Bu, karena saya juga belum terlalu memahami antara kitab suci dengan dengan Al-Quran ya. Ya, Jadi silakan. yang saya jujur saya dalam Alkitab saya punya sendiri juga saya belum terlalu memahami seperti saya sudah uraikan tadi bahwa saya ini orang awam jadi butuh mendalami jadi makanya saya masuk di ini. Jadi gini Bu di kitab suci ini berkaitan dengan riwayatnya Yesus seperti di Al-Quran katanya Isa Al-Masih ya. Iya, Isa alaihissalam. Ya, jadi seperti kita pelajari bahwa dari perjalanan Yesus mulai dari dia ketemu dengan menurut di Alkitab ketemu dengan malaikat ketemu dengan malaikat lalu malaikat menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu dan mengandung yang disebut Yesus terus Malaikat itu sampai datang kepada Bunda Maria, engkau akan ya, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai itu. Ya, Lukas ya seperti 1:30. itu. Nah, jadi setelah dalam perjalanan sampai dengan umur 12 tahun sampai dengan 33 tahun, di situ saya ikuti di beberapa room itu macam di Kristen ini kan yang disalibkan itu benar-benar Yesus, sedangkan di Al-Quran sendiri yang disalibkan itu orang yang serupa dengan Yesus begitu. Iya, Nah, jadi pertanyaan saya begini konkret saja pertanyaan saya, kira-kira yang merupai Yesus itu namanya siapa ya?
Oke, yang serupa dengan Yesus itu. oke, Menurut dalil Al-Quran dengan hadis. iya. Kalau di dalam hadis nanti Karena saya belum tahu betul itu. ya, kalau di dalam hadis itu saya tidak bisa menjabarkan karena memang sampai sekarang saya belum mempelajari di dalam hadis ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu jelas. Saya bacakan datanya boleh, Abang? Ya, boleh, boleh, boleh. Dalilnya. Bentar ya. Ada komentar di bawah ini Yudas lah, apalah. Iya, Ini diskusi apa ini? Di Al-Quran. iya. Oke. Di dalam surat An-Nisa ayat 157. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya Oke. mereka berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi begini, Bang. Kenapa Allah tidak memberitahu siapa yang diserupakan itu? Karena Al-Quran itu Allah firmankan kepada Nabi Muhammad agar Nabi menyampaikan kepada manusia, terutama kepada pengikutnya, bahwa ada cerita, ada sejarah yang dimana Allah pernah mengutus Nabi Isa untuk Bani Israel dan mereka menolak keberadaan dari Nabi Isa alaihissalam. Mereka orang-orang Yahudi tidak pernah menerima Yesus ataupun Nabi Isa sebagai seorang nabi. Satu, karena Nabi Isa itu bukan seperti yang mereka inginkan. Mereka menantikan kedatangan Mesias, mereka menantikan kedatangan Al-Masih itu adalah seorang Al-Masih yang dimana mempunyai kekayaan, terus mempunyai seperti dia Raja Daud, seperti Raja Salomo, yang dimana juga harus ada nasab dari ayahnya. Sementara Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus sama sekali tidak mempunyai nasab. Dia tidak punya bapak. Makanya kalau di dalam Islam dia dikatakan Ibnu Maryam. Hanya dari ibunya diambil nasabnya. Karena dia tidak punya ayah biologis. Nah, sehingga itu membuat Yahudi tidak menerima dia sebagai seorang nabi. Nah, terus kalau di Islam itu kenapa tidak diberitahu? Allah hanya memberitahukan kepada kami, memang ada cerita, memang ada kisah, memang ada sejarah bahwa Nabi Isa itu hendak dibunuh. Tetapi Allah tidak izinkan. Allah angkat dia ke langit, bukan ke surga. Karena kalau di dalam Islam, surga dengan neraka belum ada yang mengisi. Kan begitu. Kalau ditanya sama Islam, kenapa kalian tidak mau cari tahu ke siapa yang disalib? Itu tidak penting sama kami, Bang. Kenapa? Nabi Isa itu bukan untuk kami, Bang. Nabi Isa itu bukan untuk manusia, semua manusia, Bang. Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Kalau memang mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang diserupakan, harusnya orang-orang Yahudi, Bang. Karena konteksnya di situ orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus. Katanya. Tapi mereka itu dalam persangkaan belaka. Mereka itu hidup dalam keraguan-raguan. Sebenarnya benar nggak yang kami bunuh nih Isa, Ibnu Maryam? Atau bukan? Kalau di dalam Al-Quran, mereka orang-orang Yahudi ini ragu-ragu. Jadi kalau untuk mau mencari tahu, bukan kami, Bang. Harusnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang membunuh. Nah, kalau di dalam Al-Quran, itu diserupakan. Artinya apa? Orang yang mirip dengan Nabi Isa. Terus siapa? Kenapa Islam? Ya karena memang Nabi Isa bukan untuk kami. Untuk apa kami cari tahu? Oke, oke, oke. Begitu, Bang. Baik, baik, baik. Saya sudah Jadi, tanggapi punya tunggu sebentar, pertanyaannya. Bang. Ya, Ya, ya. sebentar, Bang. Sedikit lagi. Jadi sebenarnya kalau Kristen bertanya, kenapa tidak dicatatkan? Ya satu konteksnya memang tidak perlu sama kami siapa. Tapi intinya Nabi Isa itu tidak mati disalib dan Allah langsung mengangkatnya ke langit. Itu poin. Ya. Nah, terus yang kedua, agar kami menyampaikan kebenaran bahwa apa? Kebenarannya Nabi Isa tidak disalib, harusnya Kristen yang berpikir, kalau memang Yesus disalib,
Itu satu. Siapa saksi mata murid-muridnya? Sebab Markus mencatatkan ketika Yesus ditangkap, muridnya pada kabur. Kedua, ketika Yesus mau ditangkap, di dalam catatan Yohanes, Yudas itu tidak mengenal Yesus. Kalau dibaca baik-baik, Yudas tidak mengenal Yesus. Sampai Yudas bertanya 2 kali, siapa yang engkau cari itu? Ketiga, kalau secara pikiran kita ya Bang, Yesus ini waktu disalib, di hadapan Yesus ini ada ibu kandungnya, Maria. Nah, tetapi ketika Yesus sudah mati di tiang salib, kenapa Yusuf dari Arimatea yang meminta mayat Yesus dan dikuburkan di tanah pribadinya? Kenapa bukan ibunya? Kenapa bukan Bunda Maria yang meminta mayat anaknya? Ini secara logik loh Bang. Kayak Abang Bro Vicky, ini maaf. Anaknya Bang Bro Vicky meninggal. Ya maaf. Yang mengurus mayatnya siapa? Kalau dia belum menikah, pasti orang tuanya Bang. Pasti dikuburkan di tanah kita Bang. Kalau nggak ada tanah pribadi kita, pasti dikuburkan di tanah wakaf atau tempat pemakaman umum. Nggak mungkin orang lain Bang yang meminta mayat tanah kita. Ini secara logik. Makanya saya bilang Kristen ini tidak kritis ke Bibelnya. Kenapa nggak mau cari tahu? Iya kan? Nah, lanjut. Ya. Jadi baik, seperti yang Ibu uraikan tadi, saya menanggapi beberapa poin. Pada intinya bahwa di Al-Quran itu tidak menyebutkan bahwa yang disalibkan itu, Ya, betul. ya kan, yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang serupa dan Ya. namanya kita tahu. Iya, Ya. kita tangkap. Iya. Jadi begini, ini kan kita bicara soal akal sehat ini, bicara juga soal kebenaran. Muslim dan Kristen ini, contoh ibu ini kan wawasannya sangat luas berkaitan dengan soal isi Al-Quran, macam-macam sejarah dengan apa segala macam. Jadi kan kita bicara soal kebenaran. Contoh, orang non-Muslim ini kan di dalam Al-Quran sendiri atau di pikiran orang Muslim sendiri mengatakan bahwa mereka itu jelas kafir. Nah, bagaimana orang Muslim sendiri bisa menjelaskan secara detail rupa agar orang non-Muslim ini bisa memahami, oh ternyata kebenarannya di sini. Nah, sedangkan saya tanya tadi berkaitan dengan nama Yesus yang disalibkan itu juga tidak disebutkan. Bagaimana kita bisa percaya bahwa yang disalibkan itu orang yang serupa dengan Yesus, sedangkan namanya kita tidak tahu. Nah, kita jujur, kita non-Muslim, kita mau pengen ikut Muslim, karena Muslim itu ya jelas masuk surga. Nah, kalau bicara secara logika, justru orang Muslim itu yang paham betul terkait itu menjelaskan bahwa yang sebenarnya ini dan yang disalibkan itu orang yang serupa dengan Yesus, namanya ini, supaya kita tahu. Nah, dalam pikiran kita bahwa yang disalibkan itu benar-benar Yesus dan yang dia bangkit pada hari ketiga itu, maka kita bingung. Yang serupa dengan Yesus itu siapa? Yang dimaksudkan yang orang-orang Muslim begitu. Yang Ibu sebutkan yang tadi yang diuraikan panjang lebar tadi itu hanya sekedar asumsi saja. Dan saya tidak tangkap poin yang saya tanggapi tadi, di dalam Al-Quran tidak menyebutkan bahwa yang disalibkan itu orang yang serupa dengan Yesus dan tidak tahu namanya. Saya Begitu, boleh. kembalikan. Oke, saya baca sedikit di dalam Al-Quran ya, dari Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ayat 12 dan beberapa ayat. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api,
Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Nah, ini Bang, saya kenapa bacakan ayat ini? Itu poinnya Karena apa? poinnya karena mereka itu merujuk kepada kalian, Abang. Kalian itu buta tuli, dikasih tahu pun kebenaran, kalian tidak akan terima. Nah, sekarang begini Abang, Abang bertanya, harusnya Islam itu memberitahu kepada kami yang Kristen siapa yang disalibkan. Saya tadi sudah beritahu kepada Abang. Poinnya Ya, tuh nggak, poin kami tuh nggak ke situ Abang. Siapa Nabi Isa? Kami cuma beriman bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Kami mau mencari tahu itu tidak penting korelasinya sama kami, Bang. Makanya kalau ditanya sama Islam, mana Injil yang dibawa Isa? Mana Zabur yang dibawa Daud? Mana Torah yang dibawa oleh Musa? Bang, kami tidak urus itu, Bang. Kami oke, Al-Quran. oke. Bisa tanggapi ya? Sebentar dulu, Bang. Abang kan bertanya. Izinkan Ya, dulu ya, saya ya. menjawab. Yang dimana saya jawab itu biar dapat poinnya, Bang. Ya, yang tadi Sekarang poinnya saya sudah memahami poinnya. tunggu Ya, dulu, Abang. Abang kalau memahami poin, tadi saya sudah kasih tahu. iya. Nabi Isa itu tidak ada korelasinya dengan kami. Kami bukan Bani Israel. Terus siapa yang diserupakan? Itu tidak urusan kami, Bang. Saya sudah kasih tahu. Al-Quran memberitahu kepada kami bahwa ada nabi yang hendak mau dibunuh oleh orang Yahudi. Dan mereka, menurut persangkaan belaka saja, mereka dalam keraguan-raguan, Bang. Mereka pikir itu adalah Isa. Ternyata bukan. Karena Al-Quran mengatakan, firman Allah sendiri mengatakan, Isa itu tidak ada disalibkan. Isa itu diangkat oleh Allah. Nabi Allah tidak akan dihina seperti itu, Bang. Buktinya di dalam Bible Abang, kitab Abang, itu Yesus dihinakan, Bang. Galatia 3 nomor 13, Yohanes 1 nomor 29. Kami tidak ada menghinakan Nabi Isa alaihissalam. 12 tadi sampai 17 saya baca. Kenapa? Kalian ini yang sebenarnya pembuat perusak. Kalian itu yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalian sudah dikasih tahu kebenaran, kalian tidak akan mau terima. Kalian ngotot, siapa namanya? Contoh ya, istri abang kecelakaan. Tidak mungkin abang bertanya, siapa yang tabrakan sama dia? Tinggal di mana? Anak siapa itu yang tabrakan sama istri saya? Tidak mungkin. Pasti yang abang tanya, bagaimana keadaan istri saya? Sudah di mana ditaruh? Sudah dibawa ke rumah sakit atau tidak? Sama Halo, seperti halo. itu. Apakah Halo. memang Nabi Isa dibunuh? Oh tidak. Tadi saya kan sudah baca di dalam surat An-Nisa. Oh, Nabi Jaringan Isa tidak ini. dibunuh, Nor. Terus, ya dia diangkat oleh Allah. Terus, ya Allah serupakan. Sama siapa? Untuk apa kita cari tahu? Orang Nabi Isa untuk Bani Israel kok. Harusnya yang cari tahu adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Karena orang Yahudi yang membunuh Yesus, bukan Islam. Kecuali Islam yang membunuh. Islam yang membunuh Nabi Isa, barulah Allah angkat Nabi Isa, terus Allah serupakan dengan mirip Nabi Isa, baru Islam harus cari tahu. Karena karena Islam ngotot, oh kami udah bunuh Nabi Isa, kami udah bunuh si Isa ini, katanya. Apa buktinya? Nah, sekarang harusnya Yahudi yang tunjukkan. Kan dikatakan Yahudi yang membunuh. Kalian nggak tahu orang Yahudi yang membunuh? Kok bohong? Ya tanyalah. Tanya sama pendeta kalian. Yang membunuh Yesus kalian tuh siapa?